Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Al-Kautsar Maulana Ibnu Asabil dengan NIM F1S11991. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai rancangan dari usaha dokter komputer. Oke, sebelumnya apa itu dokter komputer? Jadi dokter komputer adalah usaha yang bergerak di bidang jasa dan penjualan barang, yang mana kami menyediakan jasa servis komputer, laptop, printer, serta pemasangan jaringan, pemasang CCTV, dan lain sebagainya. Jadi dokter komputer ini banyak cabang-cabang bisnisnya, akan tetapi akan berfokus kepada penjualan barang dan servis komputer, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian mengapa memilih usaha ini? Dengan semakin berkembangnya dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang berhubungan dengan kebutuhan perlengkapan alat-alat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha yang to date dan mengerti akan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi perlengkapan perangkat keras alat-alat komputer, hardware, dan perangkat lunak komputer atau software, yang mana sama-sama kita ketahui juga bahwasanya di masa sekarang adalah kita semua dilakukan dengan teknologi, yang mana semua sudah digital, serba online, maka kebutuhan dari masyarakat akan penggunaan komputer itu lebih tinggi. Maka dari itu saya mengambil usaha ini. Kemudian pengenalan singkat mengenai dokter komputer. Di sini ada logonya. Kemudian untuk pemilik atau ownernya yaitu Al-Kautsar Maulana Ibnu Asabil dengan saya sendiri. Tempat tanggal lahir Pontianak 11 November 2001. Kemudian ada email dan kontak di situ. Kemudian apa sih layanan yang diberikan dari dokter komputer itu sendiri? Yang pertama, ada jual beli alat dan kebutuhan komputer. Di situ kami menyediakan barang-barang apa saja yang terkait dari komputer, laptop, aksesoris, dan sebagainya. Jadi kami menyediakan barang untuk pelanggan. Entah nanti sistemnya kami nyetok barang atau dropship, itu nanti akan kami usahakan untuk pembelian barang itu. Kemudian yang kedua, layanan kami yaitu servis komputer, laptop, dan printer. Selain menjual barang, kami juga saya melakukan servis komputer, laptop, dan printer. Di situ saya berfokus ke layanan servis. Servisnya itu ada servis hardware, software, dan lain sebagainya. Kemudian layanan yang ketiga itu pemasangan instalasi jaringan komputer. Selain dari servis komputer dan jual beli barang, saya juga membuka bisnis yaitu untuk pemasangan jaringan internet pribadi atau instalasi lab untuk lab komputer, teman-teman. Jadi ini sifatnya proyek saja, teman-teman. Apabila ada yang ingin memasang, saya bisa siap memasangkan. Jadi sistemnya itu kami mengambil SPD di rumah. Jadi SPD itu misalnya kita ambil sekitar bandwidth 100 Mbps itu. Jadi 100 Mbps itu akan kami sebarkan ke seluruh terutama di wilayah Kabupaten Batanghari. Jadi kami kami membuat sentral atau access point di rumah, seperti tower gitu, tower triangle. Jadi di situ nanti klien akan mengambil akses internet melalui jalur udara. Jadi itu untuk bisnis yang ketiga yaitu jaringan internet pribadi atau swasta. Selain itu kami juga memasang sebelum seperti tahun 2019 ke belakang itu kami juga mengambil job seperti pemasangan instalasi lab UNBK. Karena sekarang
UNBK tidak ada lagi, mungkin bisa untuk instalasi lab komputer yang ada di sekolah-sekolah, kampus atau sebagainya. Kami juga terkadang mengambil job itu pemasangan CCTV, yang mana CCTV itu biasanya satu paket dengan jaringan. Nah, misalnya ada satu PT memasang jaringan, di situ juga PT akan meminta pasangkan CCTV. Jadi CCTV itu bisa dikontrol menggunakan satu device karena dia masih satu jaringan ya. Jadi sistemnya masih terhubung untuk pemasangan jaringan itu. Terus yang kedua, apa perbedaan kami? Di sini kami inovasi berkelanjutan, yang mana kami akan terus mengembangkan toko servis komputer ini bukan hanya sekedar toko komersial atau hanya membuka toko, kemudian pelanggan datang, servis, membeli barang dan sebagainya. Tidak. Kami akan terus berinovasi. Kami di sini akan membuat semacam website, membuat semacam marketplace. Jadi di situ kami akan menjualkan produk-produk kami. Bahkan saya berencana akan membuat service online. Jadi di sini sistemnya seperti Gojek. Jadi seperti Gojek nanti teknisi siapa saja yang ingin mendaftar di aplikasi kami. Tentunya ini masih panjang perjalanannya teman-teman. Jadi teknisi tersebut akan kami latih, akan kami beri pelatihan mengenai ilmu-ilmu seputar komputer, kemudian di training baru bisa mendaftar sebagai teknisi di aplikasi yang akan kami buat. Jadi nanti sistemnya teknisi itu bisa kapan saja membuka akses dia sebagai teknisi. Jadi apabila ada orang yang ingin memperbaiki device seperti laptop, komputer, hanya membuka aplikasi kami, kemudian di situ dia akan memasukkan semacam device apa yang rusak, yang diperbaikin, kemudian mereknya apa, terus keluhannya apa, tinggal dikirim. Bisa pilih teknisi terdekat itu. Jadi sistemnya seperti Gojek kurang lebih. Jadi Gojek itu akan mencari teknisi terdekat yang ada di sekitar rumah klien tersebut. Kemudian bersertifikat dan berbasis digital. Jadi bersertifikat, tentunya saya sudah memiliki sertifikat kompetensi di bidang jaringan komputer. Kemudian berbasis digital, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, kami akan membuat aplikasi untuk pengembangan lebih lanjutnya. Kemudian ada juga layanan bermutu dan harga terjangkau. Kemudian ada layanan bermutu dan harga terjangkau. Jadi kami akan terus memberikan servis yang bermutu kepada klien. Jadi kami juga harus menjaga kualitas kami sendiri. Nah, selain itu kami juga akan memberikan harga yang lebih merakyat. Nah, kami akan memberikan tidak begitu banyak untuk yang kami ambil, sesuai standar yang ada. Jadi seperti yang pengalaman orang-orang, karena elektronik ini adalah suatu jarang orang awam mengetahui. Jadi sering sekali mereka tertipu gitu, oleh permainan pasar dari toko-toko komputer. Jadi mereka kadang menaikkan harga sesuka hati mereka gitu. Jadi kami menjaga itu. Dalam berbisnis ini kami selalu menjaga kejujuran, kemudian menjaga kualitas kami, dan menjaga kepercayaan pelanggan tentunya, agar pelanggan pun akan tetap betah. Selain itu akan bergantungan kepada kita. Oke, masuk selanjutnya itu model bisnis kami. Yang berikut adalah model bisnis dari dokter komputer itu sendiri. Yang pertama, kami akan membuat website. Bukan akan membuat, sebelumnya sudah pernah saya buat untuk website ini sendiri. Dalam pengembangan toko kami membuat sebuah website untuk memudahkan dalam pelayanan melalui digital. Jadi tadi seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kami telah membuat website dari dokter komputer itu sendiri. Jadi di situ nanti kita bisa melakukan pembelian barang, akan melakukan servis, akan pemesanan jaringan dan lain sebagainya.
sebelumnya sudah pernah saya buat. Mungkin nanti akan saya tampilkan mockupnya teman-teman. Selanjutnya sosial media. Selain website, kami juga gencar dalam penggunaan sosial media untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Jadi kekuatan sosial media itu tidak bisa kita remehkan ya teman-teman. Jadi dengan sosial media itu kita bisa membelanjakan barang-barang kita itu secara luas. Jadi tidak ada jangkauannya. Mau dimanapun kami siap mengirim barang kami. Mungkin terkait untuk servis masih dibatasi untuk wilayah sekitar kami saja untuk servis. Kalau untuk barang mau dimana saja bisa dikirim. Kemudian selanjutnya yaitu ada e-commerce. Selain itu kami juga memanfaatkan e-commerce yang populer di Indonesia untuk membuka lapak untuk penjualan barang yang kami tawarkan. Jadi kami memanfaatkan e-commerce yang ada di Indonesia yang terbilang cukup besar seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu. Kami membuka lapak di situ. Jadi kami sistem di e-commerce itu ada kami yang menyetok barang atau kami juga sistem kami dropship. Kalau menyetok barang nanti mereka akan beli, akan kami kirim ke jasa pengiriman dan kita kirim ke pembeli gitu. Kalau untuk dropshipper sendiri kami akan menjualkan barang orang lain. Jadi kami mengambil barang orang lain, kami mendapatkan keuntungan dari harga yang kami jual. Mungkin teman-teman sudah tahu ya sistem dari dropship itu sendiri. Kemudian masuk ke analisa usaha. Jadi peluang pasar yang dimiliki usaha jasa servis dan penjualan perlengkapan komputer saat ini sangat bagus sekali. Mengapa? Karena tingkat kebutuhan masyarakat akan komputer dan hal-hal lain yang terkait dengannya terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan di era sekarang yang serba online. Nah, kita tahu semua kita di masa pandemi ini semua serba online, work from home, kemudian sekolah online dan sebagainya. Jadi mau tidak mau dalam penggunaan teknologi ini banyak yang terpaksa menggunakan. Selain itu, dengan semakin banyaknya komputer yang terjual di masyarakat, maka keperluan perawatan dan servis pasti sangat diperlukan. Latar belakang pendidikan yang berbeda membuat tidak semua masyarakat bisa untuk memperbaiki servis yang baik kepada komputer yang dimiliki. Jadi peluang inilah yang nanti bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah usaha yang dapat memberikan prospek yang tinggi. Jadi kalau berbicara masalah teknologi ya teman-teman, terutama di komputer, laptop, handphone itu, smartphone itu nggak ada matinya teman-teman, akan terus update melihat perkembangan zaman yang sekarang begitu pesat. Kemudian untuk rancangan dan strategi bisnis, yang pertama itu kami terutama untuk penjualan barang dan servis. Di sini kami memberikan layanan atau strategi bisnis kami yaitu garansi servis. Jadi garansi servis ini dimana ketika ada pelanggan yang mengeluhkan perangkatnya rusak kembali setelah diservis di toko saya, maka saya akan menggratiskan servis kedua. Dan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan servis, maka pihak kami akan bertanggung jawab dan memberi garansi. Kemudian yang kedua ini ada home service. Home service ini dimana saya akan melayani customer apabila mereka meminta pihak kami untuk melakukan servis di tempat. Maka kami akan melakukan servis ke lokasi dan melakukan servis lagi masih terjangkau oleh kami untuk lokasinya. Maka dari itu kami membuat aplikasi servis di mana nanti sistem kerjanya sama seperti Gojek, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi. Dia akan mencari customer service terdekat yang telah didaftar di aplikasi. Kemudian harga mahasiswa. Harga mahasiswa ini maksudnya itu harga promo ya teman-teman. Untuk saat ini saya selalu memberikan harga ke pelanggan saya dengan harga yang terjangkau ya. Jadi tidak banyak mengambil keuntungan, sehingga
mereka juga akan puas dan mereka tidak akan terbebani. Kemudian di sini yang paling penting itu sertifikasi. Sertifikasi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Jika ada pelanggan yang meragukan kita, maka kita cukup memberikan sertifikat. Di sini saya sudah memiliki sertifikat untuk kompetensi di bidang jaringan dan komputer. Kemudian garansi barang. Di sini kami akan memberikan garansi barang, baik garansi resmi atau garansi toko apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut. Jadi kami untuk pengambilan barang itu kami tidak sembarangan mengambil barang dari barang ilegal dan sebagainya. Kami akan tetap mengikuti pembelian barang yang sesuai prosedur. Jadi kami bisa memesankan barang mereka. Apabila mereka ingin mencari laptop itu kan, mereka bisa cari ke kami dengan harga yang kami tetapkan. Untuk garansinya aman, nanti akan diurus sesuai garansi resminya. Kemudian berbasis digital, seperti yang saya bilang tadi, yang mana strategi kami akan terus berkembang sehingga menjadi suatu bisnis service komputer ini di bidang digital. Kemudian rancangan yang tadi kan untuk barang dan service, kemudian kita masuk ke rancangan dan strategi bisnis jaringan. Yang pertama kami untuk jaringan sendiri kami akan memproduksi tower jaringan sendiri. Jadi untuk tower jaringan itu digunakan untuk menangkap sinyal dari access point. Jadi misalnya ada klien yang ingin memasang, contohnya di kantor desa. Kantor desa ini sangat jauh, jaraknya sekitar 50 km gitu kan, 50 km. Jadi untuk mendapatkan sinyal melalui udara, kita memerlukan tower untuk menangkap sinyal radio dari access point dari sentral kita. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kami akan membuat produksi tower sendiri, mengingat produksi tower ini sangat besar biayanya ketimbang kita membeli atau kita memesan di tukang las. Dengan kita membuat sendiri akan banyak sekali menekan harga di situ. Jadi kita bisa memberikan anggaran yang tidak terlalu besar kepada klien, tetapi kita tetap mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian memperbanyak sentral di beberapa tempat. Dengan banyak sentral, maka semakin mudah kita memperluas jangkauan ke seluruh penjuru pelosok desa maupun kemana-mana. Jadi semakin banyak sentral atau semakin banyak access point yang kita buat, maka tidak terjangkau jaringan kita. Bahkan misalnya jaraknya sekitar 300 km, kita tetap bisa mendapatkan sinyal. Karena dari rumah kita tower, kemudian kita ambil dari yang jaraknya sekitar 50 km, yang 50 km ini kita jadiin sentral, kita jadiin access point juga. Maka yang 50 meter ini akan mengambil sinyal dari yang 50 km ini. Jadi masih satu jaringan. Jadi jaringan itu lebih luas apabila kita membangun banyak sentral. Untuk sementara ini kami memiliki sekitar 5 sentral lebih dari 20 klien aktif dengan pembayaran internet per bulan. Jadi selain ada anggaran yang sudah ditentukan dalam pemasangan internet ini, ada investasi di dalamnya. Jadi klien itu akan membayar terus per bulan untuk tagihan internetnya. Contohnya dalam pemasangan itu untuk desa ini, contoh untuk kantor-kantor desa itu sudah memiliki anggarannya tersendiri. Dari sekitar 2 miliar itu anggaran untuk internet itu sekitar 46 juta. Sekitar 46 juta itu untuk anggaran pemasangan internet. Kami akan mendapatkan upah dari situ. Kemudian selain 46 juta itu juga mereka akan terus membayar tagihan biaya internetnya. Contohnya
berbeda-beda untuk tagihannya sesuai dengan bandwidth yang diambilnya. Misalnya dia mengambil bandwidth sekitar 50 mega ya. Dari 50 mega maka dia bayar sekitar 1 jutaan. Mungkin kalau di bawah 10 mega, 9 mega itu sekitar 500.000 per bulan. Jadi ini seperti investasi. Kita mempunyai 30 klien saja. Kita mempunyai 30 klien. Jadi per hari kita tidak ngapa-ngapain. Selain kita sudah mendapatkan anggaran, sudah mendapatkan biaya pemasangan sebelumnya, sudah kita nikmatin, kita juga mendapatkan tarian uang internet per bulannya. Jadi tinggal kalau sampai 30 klien, kita nggak ngapa-ngapain aja, cuman paling maintenance jaringan aja kan, perbaikan dan sebagainya. Kita nggak ngapa-ngapain dapat uang 500 sampai 1 juta per hari. Bahkan kita tidur aja sudah mendapatkan uang. Kemudian untuk bisnis jaringan ini sebenarnya sangat prospek ya teman-teman. Mungkin perlu fokus yang tinggi untuk mengembangkan. Mungkin untuk anak kuliahan seperti saya untuk sekarang, itu sangat sulit ya teman-teman. Mungkin saya hanya mengikut saja. Kemudian untuk sasaran utama PT dan instansi pemerintahan, itu penting teman-teman dalam jaringan. Paling enak itu apabila kita mengambil sasaran PT dan instansi pemerintah. Mengapa? Karena biasanya PT dan instansi pemerintah itu seperti kantor desa itu saya bilang kan, yang pertama anggarannya mereka sudah ada. Anggarannya sudah ada, kemudian dia otomatis akan mengambil bandwidth yang besar biasanya. Untuk PT karena penggunanya banyak, maka mereka akan mengambil bandwidth yang besar. Di situ kita sudah mendapatkan kurang lebih kalau dari PT itu sekitar 1 juta, bahkan per bulannya itu bisa sampai 1 juta lebih apabila dia mengambil bandwidth yang besar, tergantung request dari klien tersebut. Kemudian untuk PT sendiri, ini seperti saya bilang dari awal tadi, sudah saya singgung sebelumnya tadi. Jadi kayak PT, kayak instansi pemerintah nih, kalau mereka memasang sebuah jaringan, mereka juga biasanya memasang CCTV. Biasanya satu paket itu teman-teman. Maka akan banyak kita mendapatkan proyek di situ. Kemudian yang terakhir yaitu bekerja sama dengan brand dan alat jaringan. Jadi dengan bekerja sama dengan brand dan alat jaringan seperti Mikrotik, TP-Link, Ubiquiti, Airlink, Tatarlink, dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan potongan harga dan pembelian alat jaringan itu. Kita dengan memegang brand itu sendiri, kita juga akan mudah dipercaya kepada klien. Selain itu, untuk strategi dari usaha bisnis jaringan itu, kita juga harus memiliki anggaran yang jelas pastinya kan. Kita sudah memiliki CV dan proposalnya itu sendiri. Kemudian kita juga memiliki tenaga kerja yang pengalaman dan ahli. Jadi sudah terpercaya gitu. Ada tim yang sudah berpengalaman dalam pemasangan tersebut. Jadi tidak hanya percobaan-percobaan gitu saja, agar menghindari trouble-trouble yang ada di lapangan. Kemudian terpercaya dan cepat dalam pelayanan. Maka dengan tenaga kerja yang ahli, maka pekerjaan akan lebih cepat dan akan dipercaya oleh klien. Kemudian memiliki link bisnis yang banyak. Memiliki link bisnis sendiri sangat penting dan keberlanjutan sebuah usaha ini, di mana dibutuhkan plobbing yang cepat dan orang-orang mengenal usaha ini agar tidak terdahului oleh pesaing-pesaing yang lain. Oke, mungkin kita lanjut. Perkembangan bisnis pada era pandemi COVID-19. Pada era pandemi COVID-19 ini, bisnis mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama pada servis dan penjualan barang. Tentu saja, ketika kita mengalami COVID-19 ini, mau tidak mau para pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya
itu banyak menggunakan device-device yang perlu diservis itu. Jadi contohnya yang tidak punya laptop, mereka akan mau tidak mau akan mencari laptop. Yang punya laptop pun karena sering digunakan kan, pasti banyak masalah-masalah yang terjadi. Maka dengan pandemi COVID ini, usaha ini bukan malah surut, makan meningkat. Itu tergantung lagi dari cara kita menghadapinya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan buka toko gitu saja, mungkin bisnis ini bisa mati. Mengapa? Karena kita tahu semua di rumah, jadi sepi gitu kan. Nah, di jalan-jalan sepi. Mungkin kalau kita menggunakan inovasi seperti yang saya terapkan, yaitu kuat di sosial media, menggunakan e-commerce, tentu menggunakan website, itu mungkin akan lebih prospek, bahkan bisa lebih meningkat di era pandemi sekarang. Karena semua orang mau tidak perlu membutuhkan hal tersebut, membutuhkan laptop, membutuhkan servis, dan lain sebagainya. Untuk target pasar sendiri, ini yang pertama itu seluruh kalangan masyarakat tentunya ya, yang terutama. Jadi untuk pembelian barang tidak kami batasi, mau dimanapun bisa saya kirim dalam pemesanan barang kami itu, entah kami ngetok barang ataupun dropship, sistem dropship yang telah kami jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Pelajar mahasiswa ini sangat penting karena basicnya saya anak muda, saya banyak kenalan, maka hanya dari mulut ke mulut itu saja sudah ramai teman-teman. Jadi mereka servis mendapatkan layanan yang baik, mendapatkan harga yang baik, maka mereka lingkungan mereka juga sama, lingkungan mereka itu menggunakan device yang sama. Jadi apabila ada kerusakan, mereka akan memberitahukan ke temannya lagi, yang ini ke temannya lagi. Makanya itu saya banyak teman yang tidak saya kenal. Jadi banyak yang kadang WA saya itu saya nggak kenal dari mana-mana. Jadi teman saya yang dia dari WhatsApp itu dari mana-mana. Saya tidak perlu kenalan, saya tidak perlu bertemu atau di satu kegiatan gitu. Nggak, jadi hanya dari mulut ke mulut mereka tahu dokter komputer itu sendiri. Kemudian PT dan instansi pemerintahan, seperti yang saya bilang ini terkhusus untuk di bisnis di bidang jaringan. Mungkin sudah cukup. Kita lanjut untuk selanjutnya ringkasan eksekutif. Meningkatnya pengguna komputer saat ini mampu memberikan peluang usaha baru. Tidak semua pengguna maupun pemilik komputer ini mampu memperbaiki kerusakan yang terjadi pada komputer mereka, sehingga bila terjadi kerusakan pada komputer, laptop atau notebook atau printer yang mereka miliki, mereka tidak dapat memperbaikinya sendiri. Maka dari itu target pelanggan adalah seluruh kalangan masyarakat secara umum, pegawai pemerintahan, pelajar, dan mahasiswa yang membutuhkan perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan jasa servis laptop, serta kawasan perkotaan guna untuk memenuhi kebutuhan dari sistem komputerisasi masing-masing dan mengembangkan dan memperbaiki serta meningkatkan sistem komputernya. Mungkin di sini kita masuk ke dokumentasi dari dokter komputer. Di sini sedikit yang saya tampilkan mengenai dokumentasi. Di sini juga ada spanduk, di sini ada media promosi kami melalui Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nanti saya akan mencoba menjelaskan mengenai manajemen dari dokter komputer itu sendiri. Di sini sebelumnya sudah saya buatkan laporannya teman-teman. Mungkin kita lihat dari awal. Sudah saya buatkan laporannya. Di sini ada latar belakang, tujuan, kemudian ada di sini nama usaha,
alasan bisnis, kemudian ada perancangan pengembangan di sini, kemudian untuk usaha jaringan, strategi bisnisnya, kemudian di sini ada rancangan dan pengembangan usahanya. Nah, di sini ada analisa dan biaya operasional, ada media promosi, ada dokumentasi. Nah, di sini saya akan mencoba menghitung keuntungan dan biaya usaha. Ini khusus untuk servis komputer ya teman-teman. Saya akan menerangkan hanya untuk servis komputer. Untuk peralatan servis itu, di sini saya modal awal. Ini untuk modal awal. Di sini ada modal, biaya, dan total. Untuk peralatan servis ini 2 juta ini sudah paling besar teman-teman. Untuk servis itu tidak sampai sebenarnya. Cuman kita hanya memerlukan obeng saja sudah bisa, satu obeng aja sudah bisa melakukan servis. Mungkin di sini ada laptop. Laptop ini nggak perlu spek yang tinggi, untuk yang penting memiliki RAM yang cukup untuk penyimpanan yang cukup besar juga. Kalau untuk servis ini 5 juta ini dapat. Mungkin kalau laptop baru nggak dapat ya untuk sekarang ini. Laptop second bisa. Dan untuk software lengkap itu sekitar 3 jutaan lah. Software lengkap itu mungkin dari ISO. Mungkin kalau kalian mau, kalian bisa download aja sih, bisa. Kalian cari download link-link untuk ISO Windows dan software dan lain sebagainya. Mungkin kalau kalian beli lengkap semuanya untuk servis itu sekitar 3 jutaan. Untuk lain-lain saya buat 500.000. Untuk total modal awal itu sekitar 10.500.000. Cukup besar ya. Cuma saya rasa dengan berjalannya waktu, saya kira saya nggak nyampe segini. Ini cuman hanya saya perkirakan saja, sekitar 10.500.000. Kemudian untuk modal operasional per bulan, di sini mungkin uang makan. Uang makan saya sekitar 500.000 lah kan, paling kecilnya. Mungkin bisa lebih sih. Kemudian untuk transportasi, uang bensin. Untuk home service kan kadang kita memerlukan bensin. Uang bensinnya kayak ambil 200.000 lah per bulan. Untuk listrik ini 100.000, kemudian lain-lainnya sekitar 50.000. Sekitar 850.000 untuk biaya operasional. Untuk tarif di sini saya cantumkan beberapa ya teman-teman. Jadi sebenarnya banyak sih. Di sini seperti install ulang, saya hanya ambil 80.000. Untuk servis perbaikan software 50.000. Servis keyboard ini hanya diservis, bukan diganti ya. Jadi di sini saya mementingkan, saya bukan toko ganti. Jadi di sini saya tekankan saya adalah toko servis. Jadi selagi masih bisa diperbaikin, akan saya perbaikin. Tidak akan saya mengganti demi untuk kepentingan menghabiskan stok barang. Kemudian hal-hal seperti itulah yang terus kita jaga agar mendapat kepercayaan dari klien. Kemudian di sini bisa dilihat ya. Mungkin masih banyak lagi di sini. Ganti LCD, ganti hard disk, dan sebagainya. Mungkin itu masuk di penjualan barang. Kalau ini kan untuk servis saja, saya ambil dikit aja untuk sebagai sampel. Nah, untuk printer juga gitu, ada reset 50.000, pemasangan info 150.000, servis kertas nyangkut biasa paling sering umum terjadi 50.000, ganti mesin sensor 300.000 atau lebih. Nah, kita kalkulasikan analisis keuntungan per bulannya. Jadi mungkin di sini ada nama servisnya. Jadi per bulan itu bakalan kita rekap untuk berapa jumlahnya itu. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit kesalahan teknis. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai tabel keuntungan tiap bulannya. Jadi sini saya ngambil contoh pada 27 Januari 2021. Jadi semua akan direkap ya teman-teman. Nah, ini untuk sebagai contoh. Di sini ada nama servis, kemudian ada jumlah, ada pendapatan atau biaya servis, kemudian di sini ada totalnya. Jadi di sini ada install ulang Windows. Di sini saya ambil kira-kira 17. Jadi 17 itu sekitar, kalau 30 sebulan itu 30 sampai 31 hari. Berarti saya ambil hanya 17 yang melakukan install ulang laptop.
17 kali 80.000 itu sekitar 1.360.000. Kemudian ada servis perbaikan software, saya anggap ada 7. Nah, di sini 7 kali 5 350.000, kemudian dan seterusnya. Kalau di total ini hanya untuk servis ya teman-teman. Ini untuk saya ambil kemungkinan terkecilnya, karena untuk sekarang saya belum melakukan rekap ya teman-teman. Mungkin untuk kedepannya akan saya lakukan rekap agar lebih fokus lagi dalam menjalankan sebuah usaha. Jadi di sini sekitar pendapatan sekitar ada 5.510.000. 5.510.000 itu kita potong dengan biaya operasional kita, sekitar ada 850.000 tadi. Jadi keuntungan bersih itu sekitar 4.660.000. Itu belum termasuk dengan jaringan dan penjualan barang teman-teman, itu khusus untuk servis. Jadi dengan keuntungan 4.660.000 atau kita bulatkan 5 juta aja teman-teman. Untuk bulan ketiga saja, bulan kedua saja kita sudah balik modal dari modal awal kita tadi. Kemudian kita masuk untuk pemasangan jaringan sendiri. Di sini seperti ini teman-teman. Nah, mungkin ini untuk rekapnya teman-teman. Di sini untuk sebagai contoh untuk rekapitulasi tabel keuntungan per bulan untuk manajemen keuangannya teman-teman. Oke, di sini sudah banyak saya buat ya teman-teman. Untuk pendapatan sendiri setiap bulan akan direkap. Oke, ini untuk jaringan. Oke, mungkin saya juga akan menampilkan aplikasi servis komputer yang sebelumnya pernah dibuat. Jadi kebetulan aplikasi ini sudah pernah dibuat ya teman-teman. Jadi pada semester kemarin dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu saya mengambil studi kasus dari usaha saya sendiri, yaitu dokter komputer ini. Jadi di sini saya akan menunjukkan mockupnya. Sebenarnya websitenya sudah ada, cuman belum di hosting, belum di online kan, dan juga ada di laptop satunya untuk codingan dan sebagainya. Di sini saya hanya menampilkan mockupnya teman-teman. Nah, di sini untuk mockupnya sendiri, di sini ada pada bagian home ketika kita ingin daftar, ada username, password, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada loginnya. Nah, ini juga laporan pada semester kemarin teman-teman, waktu rekayasa perangkat lunak. Kebetulan saya mengambil studi kasus untuk pembuatan aplikasi dari dokter komputer itu sendiri. Kemudian di sini ada login, username dan passwordnya pada bagian home. Di sini ada bagian login. Kemudian kita masuk, di sini ada bagian layanan servis. Di sini kalian bisa masukkan perangkat Anda apa. Di sini bisa pilih laptop, printer dan sebagainya. Kemudian mereknya apa, nama teknisinya kalian bisa pilih. Kemudian kerusakannya bisa kalian jelaskan di deskripsinya. Bisa kalian konfirmasi, bisa juga kalian hanya konsultasi. Jadi di website ini kalian bebas mau konsultasi. Jadi sebelum kalian melakukan servis, kalian gratis konsultasi kepada teknisi tanpa dipungut biaya. Kemudian di sini ada servis juga, ada nama teknisi, ada spesialis, ada nomor telepon teknisinya. Kalian bisa kirim pesan yang langsung di redirect diarahkan ke WhatsApp kalau kalian ingin, kalau kalian mau. Kemudian di sini ada galeri, di sini ada pelatihan, sertifikat dan lain sebagainya, seperti galeri dan lainnya. Kemudian untuk produk di sini kalian bisa pilih produk, misalnya kategori laptop. Ketika kalian pilih laptop, maka di situ akan muncul barang-barang apa saja yang terkait dengan laptop, dan ada jaringan, ada printer, aksesoris komputer dan spare part lainnya. Nah, ini mockupnya. Untuk websitenya sebenarnya sudah dibuat, cuman saya tidak bisa menampilkan ya teman-teman. Di sini ada lihat ulasan, ada klien juga bisa memberikan ulasan. Contoh di sini ada
ulasan, memberi bintang, kemudian memberikan komentar. Oke, lanjut. Di sini mungkin ada produk. Pada produk ini di sini ini untuk pada bagian admin ya teman-teman. Jadi ada nama user yang memesan, barangnya apa, harganya berapa, tinggal kita verifikasi. Sama dengan ulasan tadi. Nah, ini pada panel admin. Saya kira untuk mengungkapnya sekian, cukup ya teman-teman. Di sini pada materi kemarin untuk mengenai aplikasi dokter komputer ini sudah lengkap dijelaskan pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, mungkin teman-teman sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Al-Kausar Maulana Ibnu Sabil, Alim F1S1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.